Kok gak bisa digeser ini? Tadi nangis Mbak ya. Soalnya Gimana ini... Ibu? Nggak bisa. Nggak bisa belum, bentar. Bismillah. Ini loh, soalnya banyak yang masuk ini loh Bu. Jadi ini PPT-nya nggak bisa. Oh, bisa. Oke. Bismillah. Oke, lanjut. Ya, yang pertama pengertian inflationary gap, yaitu konsep ekonomi makro yang mengukur perbedaan antara tingkat PDB real saat ini dan PDB yang akan ada jika suatu perekonomian beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Kesenjangan inflasi terjadi ketika equilibrium jangka pendek berada di atas PDB potensial. Itu terjadi ketika permintaan agregat meningkat dan geser banyak tekanan. Next. Sabar. Iya, soalnya ini loh, masuknya barengan terus PPT-nya nggak bisa digeser, agak lemot. Maaf ya Bu. Mana ini? Bisa ini ya, begini. Bentar. Oke, gini aja deh. Dibaca punyanya mbaknya aja. Kalau yang ini tidak bisa, yang lainnya kan punya ya, sudah ya. Ya, tidak ada. Nah, kemudian itu ada grafik inflationary gap. Inflationary gap itu kesenjangan inflasi ya. Nah, dari grafik tersebut dapat kita amati agar gap dianggap inflasi. GDP harus lebih tinggi dari potensial GDP. Nah, bisa kita lihat pada grafik tersebut, pada titik equilibriumnya, keseimbangan itu kemudian kita ke bawah, itu kan real GDP-nya sudah melebihi potensial output-nya. Nah, dari situ apabila real GDP lebih besar dari potensial GDP, itu disebut dengan kesenjangan inflasi. Oke. Nah, kemudian penyebab inflationary gap. Penyebab utama kesenjangan tersebut dianggap kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan inflasi adalah sinyal bahwa ekonomi berada di bagian booming dari siklus perdagangan, yakni sumber daya yang digunakan melebihi kapasitas mereka. Pabrik beroperasi dengan biaya rata-rata yang meningkat dan tingkat upah meningkat karena tenaga kerja digunakan di luar jam normal dengan tingkat upah lembur. Kasus kesenjangan dapat muncul ketika belanja konsumen atau investor sangat tinggi, ketika permintaan luar negeri meningkat atau ketika pengeluaran pemerintah meningkat. Kemudian metode perhitungan inflationary gap. Di sini ada rumus perhitungan kesenjangan inflasi. S sama dengan Y min C dengan syarat S kurang dari I atau investasi. S sama dengan saving, D sama dengan pendapatan, dan C sama dengan konsumsi. Contoh soal, hitunglah besarnya inflationary gap GAP jika diketahui perekonomian suatu negara sebagai berikut. 1. Fungsi konsumsi. C sama dengan 24 plus 0,75 Y. 2. Kapasitas produksi nasional atau KPN sebesar 240.
3. Investasi sebesar 40. Jawabannya adalah C sama dengan 24 plus 0,75Y besarnya employment saving. S sama dengan Y dikurangi C sama dengan 240 min dalam kurung 24 plus 0,75 dikali 240 S sama dengan 240 dikurangi 204 S sama dengan 36 karena pada saat kapasitas produksi nasional atau KPN 240 besar saving adalah 36. Artinya S, maka pada KPN 240 terjadi inflationary GAP. Lanjut. Kebijakan fiskal ekspansioner. Pemerintah dapat memilih untuk menggunakan kebijakan fiskal untuk membantu mengurangi kesenjangan inflasi. Seringkali melalui penurunan jumlah dana yang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai melalui pengurangan pengeluaran pemerintah, kenaikan pajak, masalah obligasi dan sekuritas, dan pengurangan pembayaran transfer. Penyesuaian terhadap kondisi fiskal dalam perekonomian ini dapat berfungsi untuk memulihkan keseimbangan ekonomi. Ketika jumlah uang yang beredar menurun, permintaan barang dan jasa secara keseluruhan juga menurun, sehingga mengurangi inflasi. Kebijakan moneter ekspansioner. Bank sentral juga memiliki alat yang mereka miliki untuk memerangi aktivitas inflasi. Ketika Federal Reserve atau FED menaikkan suku bunga, itu membuat dana pinjaman lebih mahal. Kebijakan moneter yang ketat selanjutnya harus menurunkan jumlah uang yang tersedia bagi sebagian besar konsumen, memicu penurunan permintaan dan harga atau inflasi. Setelah equilibrium tercapai, FED atau bank sentral lainnya kemudian dapat menggeser suku bunga yang sesuai. Lanjut. Pengertian deflasioner GAP. Kesenjangan deflasi atau deflationary GAP terjadi ketika PDB real aktual di bawah output potensinya. Dalam situasi ini, beberapa sumber daya ekonomi kurang dimanfaatkan, yang pada gilirannya menyebabkan tekanan ke bawah pada tingkat harga. Istilah ini identik dengan kesenjangan resesi atau kesenjangan Okun. Ya, kemudian ini ada grafik deflationary gap. Jadi grafik tersebut dapat kita amati agar dia dianggap deflasi. Real GDP harus kurang dari potensial GDP. Nah, kita lihat dari titik equilibriumnya atau titik keseimbangannya, itu kan kurang dari potensial Dari grafik tersebut dapat kita amati agar GAP dianggap deflasi real. GDP harus kurang dari potensial GDP. Real GDP, apabila real GDP kurang dari potensi, itu dikatakan suara itu tabrakan sama Dita. Jadi di sini ada contoh gambar grafik deflationary GAP. Oke, penyebab deflationary GAP, kesenjangan deflasi dapat terjadi ketika permintaan agregat menurun,
Lingkungan suku bunga tinggi juga berkontribusi terhadap permintaan agregat yang lebih rendah. Dalam hal ini, pinjaman baru menjadi lebih mahal. Rumah tangga mengurangi pengeluaran mereka untuk barang tahan lama, dan perusahaan menunda pengeluaran investasi mereka. Faktor lain yang mengurangi permintaan agregat adalah pajak yang lebih tinggi, konsumen, dan bisnis yang lebih pesimistis, dan harga ekuitas dan perumahan yang lebih rendah. Oke, ini contoh perhitungan metode deflasionori GAP. Rumus perhitungan kesenjangan deflasi S sama dengan Y min C. Jadi S itu artinya saving, Y itu pendapatan, C itu konsumsi. Ini contoh soal inflationary GAP. Diketahui perekonomian suatu negara sebagai berikut. Fungsi konsumsi C 20 plus 0,75 Y. 2. Kapasitas produksi nasional KPN sebesar 280. Investasi sebesar 40. Jawabannya adalah C sama dengan 20 plus 0,75 Y. Besarnya employment saving sama S sama dengan Y min C. S sama dengan 280 min dalam kurung 20 plus 0,75 kali 280. S sama dengan 280 dikurangi 230 dan hasilnya 50. Karena pada saat kapasitas produksi nasional atau KPN itu sendiri 280 besar saving adalah 50. Artinya, maka pada KPN 280 terjadi deflationary GAP. Kebijakan fiskal deflationary GAP beberapa hal bisa dilakukan, antara lain nomor 1, mengurangi suku bunga pinjaman perusahaan sehingga pemilik usaha bisa sedikit bernapas lega karena tidak terbebani pengeluaran yang terlalu banyak. 2, mengurangi nilai pajak yang dikenakan dengan harapan uang yang digunakan untuk membayar pajak itu bisa diputar lagi oleh perusahaan, sehingga bisa menguatkan kegiatan jual beli yang ada. Yang ketiga, menaikkan nilai upah masyarakat. Hal ini membuat masyarakat akan semakin bersemangat untuk melakukan aktivitas jual beli. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan ya, tadi dibuka yang bagian contoh soal deflationary gap. Contohnya tadi. Contoh soal ya, Bu ya. Deflasi ya, yang deflationary gap. Nah ini, ya. Ini yang inflasi, yang deflasi. Oh, yang deflasi. Yang deflasi tadi, Mbak. Next. Terus. Udah. Oh, belum, ini masih inflasi ya. Ini inflasi. Nah, ini. Ini ya. Coba dilihat tuh ya. Yang atas. Contoh soal. Hitunglah besarnya inflationary gap jika diketahui perekonomian sebagai berikut ya. Itu kan inflasi ya. Terus di bawahnya deflasi. Itu perhitungan deflasi apa inflasi yang atas? Iya. Inflasi apa deflasi? Inflasi semua. Yang atas. Yang tadi loh, yang deflasi yang tadinya tadi. Ini yang deflasi ya? Perhitungan deflasi apa inflasi? Inflasi. Yang deflasi tadi loh, Mbak.
Contoh berikan deflasi. Deflasi dan deflasi. Ini ya deflasi. Yang mana yang deflasi tadi? Inflasi, Bu, tapi di Ini soalnya ya. inflasi. Ini soalnya mana? Nah, atasnya kan inflasi yang Mbak ya. Iya. Terus yang di bawah karena pada saat kapasitas produksi 280 Yang slide 13, slide 13. ya ini sudah ini. Ya ini Mas, Mbak. Nah, yang atas kan bunyinya hitunglah besarnya inflasi kan ya. Iya. Nah, yang bawah kok deflasi. Atasnya deflasi apa inflasi? Yang hitunglah besarnya inflasi gap itu. Coba dipikir lagi ya. Yang di atas. Lihat deh. Ya, hitunglah besarnya inflationary gap. Itu kan suruh menghitung inflasi ya. Terus di bawahnya, karena pada saat kapasitas itu akhirnya terjadi deflationary gap. Berarti kan tidak menghitung inflasi kan ya. Berarti menghitung deflasi. Seharusnya pertanyaannya, hitunglah apakah... Iya Bu, maaf, salah. Iya, nggak apa-apa. Cuma ngoreksi aja ya, sudah bagus kok. Biar nanti temannya yang nggak paham, biar nggak salah gitu loh ya. Iya, Bu. Nah, next. Ada pertanyaan silakan mengenai materi 112 inflationary gap dan deflationary gap. Silakan. Kalau tanya, segera tanya, biar waktunya nggak terbuang sia-sia. Karena hanya 40 menit. Silakan. Paham semua? Ya. Ayo, Rek, yang nggak paham, Rek, silakan tanya, Dok. Ibu, berarti benar ya Bu, kalau saving kurang dari investasi itu berarti inflasi. Sedangkan kalau saving lebih dari investasi itu namanya deflasi. Iya. Iya. Apa lagi? Silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang lainnya mas-masnya. Mas, Om, Adik, Kakak. Ada pertanyaan? Ya, ini mengenai inflation gap dan deflation gap ya. Jadi mengenai inflasi, gap-nya. Gap inflasi. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan antara perhitungan inflasi itu sendiri dengan gap-nya, kesenjangan inflasi. Hampir sama ya kan, sama-sama inflasinya. Kalau nanti ada inflationary gap, berarti nanti ada kapasitas produksi nasional atau konsumsi investasi, sedangkan nanti kalau disuruh menghitung inflasi, berarti nanti harus ada indeks harga konsumen. Ya, jadi hati-hati. Kalau inflasi nanti, apakah itu inflasi deflasi, itu nanti ada perhitungannya pasti indeks harga konsumen atau mungkin indeks harga produsen, itu merupakan perhitungan inflasi. Sedangkan kalau itu nanti ada gap, inflationary gap, kesenjangan inflasi maupun kesenjangan deflasi, nanti pasti akan diketahui mengenai fungsi konsumsinya, KPN-nya yaitu kapasitas produksi nasional, dan investasi. Dan ini nanti akan diketahui apakah saving lebih besar dari investasi atau saving lebih kecil dari inflasi. Ya, ini perlu Anda ketahui juga bahwa pada employment itu nanti juga akan terjadi 3, ada full employment, under employment, dan over employment. Ya, ada pertanyaan? Ini ada Atan, sambil istilah sebentar. Ayo, Rek, ada yang tanya, Ta. Yo. Kalau mau tanya, silakan. Saya Bu. Setelah, ya.
Kan udah pengertian deflationary GAP ada kesenjangan Iya. deflasi. Kesenjangan deflasi itu Iya. mengacu pada kondisi apa saja? Tidak ada akan terkait dengan kesenjangan. Bentar ada akan. Jangan dibahas. Kurang berapa menit ini Mas? Waktunya. Halo. Kayaknya kurang Halo. berapa menit ini? Masih lama ya? Oh, sudah. Berapa menit? Sudah habis. Iya. Bisa lihat via WA aja yang tanya ya. Itu tanya nggak bisa ya ini ya sebenarnya. Habis, Iya, Bu. Bu. Nggak bisa di rumahnya. Habis ya. Coba aku minta tolong liatin waktunya dong. Soalnya aku gak ini. Waktunya berapa menit? Kurang berapa ini? Kurang berapa menit ini? Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Bu, saya pakai HP soalnya. Iya, nggak kelihatan. Ini tadi sudah mulai habis ya. Ya udah Mbak, mungkin ada yang bisa jawab sebelum saya jawab. Apa yang tadi apa? Deflasi apa tadi pertanyaannya? Halo, Pak dengar? Iya, Bu. Kayaknya, iya, pertanyaannya tadi. Kesenjangan deflasi itu mengacu pada kondisi apa saja? Deflasi. Nah, kalau kita lihat tadi di situ mengenai kesenjangan. Kalau deflasi gap, saving-nya lebih besar dari investasi. Gimana itu masyarakatnya lebih banyak menabung dari investasi. Itu yang akan dilihat apakah terjadi kesenjangan deflasi atau inflasi. Terutama yang dilihat yaitu saving-nya, tabungannya dan investasinya, Mbak. Makanya di situ kan ada fungsi konsumsi. Setelah fungsi konsumsi, nanti akan diketahui berapa saving-nya, dan saving inilah yang nanti akan dilihat perbandingan antara saving dan investasi. Kalau saving-nya lebih besar dari investasi, maka ini adalah deflationary gap, kesenjangan pada deflasi. Tapi sebaliknya, kalau saving-nya lebih kecil dari investasi, berarti inflationary gap, di mana masyarakatnya itu untuk menabung adalah rendah, tidak ada yang menabung. Masyarakatnya lebih suka untuk berinvestasi. Nah, inilah maka akan terjadi inflationary gap. Sudah paham, Mbak? Halo? Bu. Ya? Ada yang tanyakan lagi? Silakan, Mas. Mbak? Iya Bu, saya mau tanya. Iya, silakan. Jangan sampai tanya belum dijawab, waktunya habis ya. Lihat waktunya. Iya Bu, saya mau tanya. Iya, silakan. Apabila besarnya pendapatan nasional keseimbangan lebih kecil dari tingkat pendapatan nasional, maka dalam perkembangan tersebut itu akan terjadi inflationary gap atau deflationary gap, Bu. Terima kasih. Maksudnya pendapatan apa? Nasional sama? Pendapatan Halo? development, halo. Ya, pendapatan? Pendapatan pendapatan nasional, dalam perekonomiannya, Bu. Nasionalnya maksudnya, gitu. Kan apabila besarnya pendapatan nasional keseimbangan lebih kecil dari tingkat pendapatan nasional full employment, maka dalam perekonomian tersebut itu akan terjadi inflationary gap atau deflationary gap. Pendapatan nasional. Gini, kalau hubungannya kita lihat tadi, ada KPN-nya, kapasitas produksi nasional, di mana kapasitas produksi nasional ini bisa dianggap sebagai pendapatan.
Nah, ini akan dilihat pendapatannya seperti tadi ya, ada KPN-nya berapa. Kalau ini KPN-nya nanti bisa mempengaruhi deflasi atau inflasi. Anda lihat contohnya tadi Mbak, lihat inflasi atau deflasi ada KPN-nya, contoh soal. Coba slide-nya tadi dibuka Mbak. Slide contoh. Benar-benar. Jadi yang ditanyakan Mas tadi misalnya pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional untuk inflasi grab ini atau deflasi dianggap sebagai KPN-nya. Nah, ini sudah itu tadi Mbak, yang soal tadi. Soal-soal yang ini. Anda lihat di sini, ya kan? Kapasitas produksi nasional. Untuk deflasi maupun inflasi, KPN ini dianggap sebagai pendapatan nasional. Tapi di sini istilahnya disebut kapasitas produksi nasional, ya kan? Pada jawaban di sini, kalau dikalkulasi ada pertanyaan, ada jawab. Fungsi konsumsi 24 sama 0,75Y. Ini merupakan suatu fungsi. Kenapa disebut satu fungsi? Karena ada variabel Y-nya, bukan nilai langsung, nilainya akhir angka. Setelah itu ada bahasanya employment saving. Nah, employment saving inilah ada yang nanti akan melihat, bisa dilihat apakah itu nanti inflationary cap maupun deflasi. Karena S ini sama I yang jadi yang perlu diperhatikan adalah I sama savingnya. Yang akan menentukan apakah itu nanti DG atau IG. Kalau tadi KPN-nya 240, maka di sini ada Y, ya kan? Y itu adalah pendapatan. Tapi istilahnya di sini kan KPN ya, kapasitas produksi nasional. Sehingga harganya S-nya adalah 36. Ini. Sehingga ini terakhirnya disebut investasinya 40, savingnya 36. Berarti savingnya lebih kecil dari investasi. Karena di sini ada kapasitas dasarnya 240. Nah, kalau misalnya naik juga misalnya 600, maka Y-D itu adalah Y600, terus C-nya untuk Y variabelnya tadi diganti 600. Inilah yang nanti akan mempengaruhi dari savingnya. Y inilah yang akan mempengaruhi jumlah savingnya. Jumlah saving inilah yang akan menentukan apakah DG atau IG-nya. Deflationary cap atau inflationary cap. Paham, Mas? Ya. Ya Bu, Mam. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin masih ada waktu. Silakan. Sudah nggak ada? Mbak-mbaknya? Sudah masuk semua tadi ini, 56. Jumlahnya. Sudah ya? Bu, untuk makalahnya itu diberi nama mas Bu. Ya, ada B aja Mbak. Di aja ya. Tanya nanti mana itu di aja ya. Tapi aja ya. Sudah, kalau nggak ada yang nanya, bisa saya akhiri. Halo? Ya Bu. Halo? Ya, Halo. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah? sudah Bu. Ya, Bu. Sudah Bu. Oh, ya. cukup. Ya sudah. Kalau sudah, untuk hari ini untuk materi topik 12 yaitu inflationary cap dan inflationary cap, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa lihat WA ya, nanti kita jawab lewat pribadi ya. Untuk itu
dari pertanyaan Anda bisa Anda tulis sekarang atau nanti lihat di ayah. Dari saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya ditutup dulu. Bisa ditutup.